Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video yang tadi saya janjikan untuk penjelasan lebih detail mengenai perkuliahan kita, yaitu kuliah landasan pendidikan, agar teman-teman semua punya setidaknya bayangan atau overview mengenai pokok bahasan, pelaksanaan kuliah, penilaian dan lain sebagainya yang tadi sempat kita bahas. Setelah mendengar video ini bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif ya. Ini dinamakan kontrak kuliah, di mana kuliah yang Anda kontrak adalah landasan pendidikan berjumlah 2 SKS pada semester 1 ini, dan menit pertemuannya itu setiap meeting adalah 2 kali 50 menit. Harapannya setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman semua bisa mendapatkan pemahaman atau pengetahuan secara komprehensif mengenai makna umum, teori dan praktik pendidikan dan hal-hal yang melandasinya. Oleh karena itu, mata kuliah ini disebut mata kuliah landasan pendidikan. Deskripsi mata kuliah ini secara singkat bisa disebut sebagai mata kuliah wajib yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar, landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, hukum dalam bidang pendidikan. Mata kuliah ini setidaknya akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan praksis pendidikan di Indonesia, khususnya mengenai SMK. Mengapa SMK? Karena memang jurusan kita adalah jurusan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan guru-guru SMK dalam bidang pendidikan teknik elektro atau kelistrikan. Jadi, mata kuliah ini adalah pintu gerbang untuk memasuki identitas utama kejuruan kita, sehingga saya berharap teman-teman semua bisa mengikuti kuliah ini dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita ketahui perkuliahan secara daring mungkin kurang optimal, namun mau tidak mau kita harus bisa mengupayakan pemahaman kita tentang apa yang kita bahas di sini bisa menambah setidaknya wawasan kita walaupun sedikit. Nah, capaiannya yang kita harapkan adalah teman-teman semua nantinya setelah mengikuti mata kuliah ini memahami hakikat manusia dan potensi pengetahuannya. Jadi setidaknya nanti saya akan membahas mengenai manusia sebagai subjek yang bisa belajar karena punya potensi di dalam dirinya untuk mengetahui segala sesuatu. Dalam hal ini tentu saja konteksnya adalah pengetahuan tentang kependidikan vokasional teknik elektro. Selanjutnya, mahasiswa memiliki pemahaman mengenai prinsip dasar pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah prinsip dasar jalan untuk mengetahui atas potensi yang dimiliki oleh manusia untuk mengetahui. Terus ada landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, dan hukum dalam pendidikan, di mana nanti setidaknya setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman semua bisa menjelaskan apa itu pendidikan berdasarkan aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, yaitu filosofis, psikologis, sosial, budaya, dan hukum. Jadi penjelasan teman-teman tentang pendidikan itu berbeda dengan penjelasan orang awam mengenai pendidikan. Disitulah nanti gunanya Anda mengikuti kuliah ini. Yang selanjutnya yang menjadi target pembelajaran kita yaitu teman-teman mahasiswa memahami keterkaitan antara negara dan warga negara dalam perspektif pendidikan. Jadi apa gunanya atau apa sebenarnya tujuan utama pendidikan dalam bingkai negara dan warga negara. Nah, nanti teman-teman diharapkan bisa menjelaskan apa sebenarnya tujuan negara terhadap warga negaranya dalam praksis pendidikan.
yang dilaksanakan. Ada undang-undang yang mengatur sebagai landasan yuridis, ada keyakinan, doktrin, dan berbagai hal yang diinginkan negara kepada warga negaranya yang menjalankan pendidikan atau menjadikan pendidikan sebagai senjata untuk melancarkan misi organisasi kenegaraan. Selanjutnya, mahasiswa memiliki pemahaman tentang tujuan pendidikan dan langkah-langkah implementasinya. Nah, artinya di sini kita tidak hanya bicara pada tataran teoritis, melainkan juga praksis pendidikannya atau implementasi kegiatan pendidikan di dalam sistem pendidikan yang ditetapkan dengan berbagai bentuk semacam kurikulum, peraturan, dan lain sebagainya di dalam pendidikan. Selanjutnya tentu juga teman-teman semua nanti diharapkan bisa memahami klasifikasi pendidikan. Jadi ada jenjang yang dibangun berdasarkan kajian-kajian, yaitu dari jenjang paling bawah yang formal itu mulai dari SD, SMP sampai SMA, selanjutnya hingga jenjang pendidikan tinggi. Namun fokus kita tentu saja pada jenjang pendidikan menengah, khususnya di menengah atas, secara spesifik lagi yaitu di SMK, karena memang bidang kita adalah bidang SMK. Nah, strategi perkuliahan kita mau tidak mau harus dilaksanakan secara daring, yaitu dengan cara menggunakan akses internet, di mana nanti kita menggunakan Spada Untirta sebagai sumber utama kegiatan belajar mengajar kita, di mana di sana ada banyak fitur yang bisa dimanfaatkan untuk kita saling berkomunikasi, berdiskusi, dan bertukar pikiran. Sementara itu untuk pokok bahasan, di sini ada banyak hal yang kira-kira bisa merangkum semua bahasan yang akan kita kaji di dalam perkuliahan selama 1 semester lewat daring ini. Yang pertama yaitu hakikat manusia, seperti saya jelaskan di awal tadi. Kita berusaha untuk memahami sebenarnya manusia itu jenis makhluk yang bagaimana gitu. Apa perbedaannya dengan makhluk lain? Mengapa dia menjadi istimewa gitu? Apa yang membuat dia bisa diorganisir dengan berbagai macam perlakuan, dalam hal ini khususnya kita sebut sekolah gitu. Nah, selanjutnya kita memahami lebih dalam lagi masih tentang kemanusiaan, yaitu dimensinya sebagai individu. Ya, manusia punya identitas individu, kepribadian, tapi juga ada dimensi lain di dalam diri manusia, yaitu dimensi komunitas atau bagian dari komunitas, di mana biasanya setiap diri kita atau manusia menjadi bagian dari komunitas itu ada norma-norma yang mengatur. Karena ketika kita sudah menjadi bagian dari komunitas, kita perlu semacam acuan supaya kehidupan bersama itu bisa kita jalani dengan adil dan seimbang. Dari sini nanti kita berharap teman-teman semua bisa mendefinisikan hakikat kemanusiaan baik secara individu maupun komunitas. Komunitas ini bisa banyak ya, bisa komunitas suku, komunitas agama, komunitas sosial budaya adat istiadat, ataupun komunitas-komunitas lain yang lebih kecil dan spesifik. Nah, setelah kita selesai membahas kemanusiaan, baru kita beranjak membahas pendidikan. Karena memang pengetahuan tentang kemanusiaan harus kita dudukkan dahulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai pendidikan. Hal ini juga pernah diucapkan oleh salah seorang tokoh sosiolog terkenal, Ali Saryati, mengatakan bahwa secanggih apapun pendidikan itu dirancang, selama definisi tentang kemanusiaan belum ditemukan, maka
hal tersebut akan menjadi kesia-siaan belaka. Maka setelah kita memahami benar-benar apa yang disebut dengan manusia, hakikat, potensi, dan lain sebagainya yang berkaitan, barulah kita masuk ke dalam pembahasan mengenai pendidikan, hakikat pendidikan, definisi pendidikan, pendidikan sebagai jalan untuk mengaktualisasi potensi manusia. Nanti di sini kita akan bedah bagaimana definisinya, konsepnya, syaratnya, relevansinya, dan praksisnya yang tentu saja berkaitan dengan misi komunitas besar kita, yaitu negara. Bagaimana negara mengatur semuanya ini agar bisa dijadikan sebagai jalan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kita akan juga membahas mengenai konsep pendidikan sebagai sistem, seperti yang saya sebut tadi, karena organisasi negara ini harus membuat sebuah sistem yang adil, agar bisa menjangkau seluruh anggota komunitas atau warga negara. Jadi ada hubungan antara negara dan warga negara dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke hal yang lebih teknis, yaitu sekolah sebagai jalan pendidikan. Karena belajar itu ada banyak caranya, tapi salah satu cara yang dipilih oleh negara untuk mengimplementasikan kegiatan pendidikan yaitu dengan mendirikan sekolah, dan warga negara diminta untuk masuk sekolah untuk memastikan bahwa tanggung jawab negara kepada warga negara bisa diselenggarakan lewat sekolah itu. Nah, yang selanjutnya kita juga akan membahas tentang interaksi dan interdependensi. Karena warga negara saling berhubungan, maka ada interaksi dan interdependensi antar komponen pendidikan. Di sini komponennya bisa disebut guru atau pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya yang terkait. Jadi kita akan bedah satu-satu supaya kita bisa mencari jalan untuk menyelenggarakan sebuah pendidikan yang bermanfaat bagi kita sebagai manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke hal-hal yang menjadi dasar atau melandasi penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama ada landasan filosofis, ya ini penting sekali supaya kita mengerti untuk apa sebenarnya pendidikan ini diselenggarakan. Baru ada landasan psikologis, karena dimensi manusia itu ada dimensi psikisnya, maka kita perlu pendekatan psikologis untuk memahami manusia dan menyelenggarakan sebuah proses pendidikan yang bisa terkait dan bersesuaian dengan psikologis manusia. Selanjutnya ada landasan sosial budaya, karena memang kehidupan manusia diikat oleh itu, sosial dan budaya. Maka mau tidak mau kita juga harus mengkajinya dalam mata kuliah ini. Terus kita juga akan membahas yang lebih operasional, yaitu payung hukum yang melandasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nanti akan kita coba buka undang-undang atau peraturan-peraturan terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, baik yang menyangkut guru, peserta didik, tujuan, lingkungan, kurikulum, dan lain sebagainya, yang biasanya akan diatur secara rigid atau jelas di dalam peraturan perundang-undangan atau payung hukum. Selanjutnya ada doktrin dan arah pendidikan. Ya, mau tidak mau kita harus bicara doktrin, karena pendidikan adalah jalan untuk melancarkan visi misi kenegaraan. Maka di sana akan ada doktrin-doktrin yang perlu kita bahas juga. Salah satunya mengenai doktrin nasionalisme, atau diturunkan lewat mata pelajaran atau mata kuliah, sebut saja Pancasila atau PPKN, supaya kita punya rasa kebangsaan yang sama antar setiap warga negara. Nah, selanjutnya juga pembagian jenjang pendidikan, isi dan kurikulum pendidikan, di mana nanti kita akan
membedah apa sih sebenarnya yang dilaksanakan di dalam pelaksanaan pendidikan, bagaimana kurikulumnya, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah dirancang di dalam peraturan perundang-undangan atau tidak, nanti akan kita bahas. Selanjutnya ada guru sebagai apa namanya ya, faktor utama yang sangat menentukan, wewenang, tanggung jawab guru, terus pengembangan kompetensinya. Dalam sudut pandang SMK, tentu guru SMK punya keunikan tersendiri karena memang guru SMK dituntut hal yang lebih dibanding guru-guru lain karena memang SMK ini punya ciri khusus yang tidak dimiliki oleh jenjang pendidikan lain. Sebut saja yang sederajat SMK atau SMA atau aliyah, apalagi dibandingkan dengan SMP, SD, dan PAUD ya, jadi sangat berbeda. Nah, pada bahasan selanjutnya nanti kita akan membedah juga apa itu SMK dan bagaimana ciri khususnya. Terus ada filsafat pendidikan kejuruan. Nanti kita coba akan ulik komponen-komponen pendidikan SMK. Apakah dia sama atau berbeda dengan yang lain yang sederajat, dan kita juga membedah kurikulumnya. Apakah kurikulum yang diterapkan di SMK mampu untuk dijadikan sebagai batu loncatan mencapai tujuan. Selanjutnya juga ada SMK dan Quo Vadis. Ini adalah pembahasan yang menurut saya sangat kontemporer karena kita akan kaitkan dengan berbagai isu yang sedang berkembang saat ini tentang eksistensi SMK dan tujuan diadakannya penyelenggaraan SMK. Di sini nanti akan banyak diskusi mengenai hal-hal yang mungkin akan bisa diselesaikan dengan SMK atau justru muncul karena terselenggaranya pendidikan di jenjang SMK. Selanjutnya di pembahasan yang terakhir kita akan membahas mengenai kewajiban dan tanggung jawab guru SMK, pengembangan kompetensi guru SMK. Nah, terus juga akan ada pembandingan antara SMK dan lembaga pendidikan non formal sejenis seperti LSP atau BBLKI yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja dan lain sebagainya yang bersifat pelatihan-pelatihan non formal, tapi punya tujuan yang mirip-mirip dengan yang dicanangkan oleh SMK juga. Nanti kita akan coba komparasi apakah ada perbedaan atau sebenarnya sama saja antara pelaksanaan pendidikan yang ada di SMK dan lembaga-lembaga non formal tersebut. Jadi kira-kira itu adalah gambaran umum mengenai materi yang akan kita bahas selama satu semester. Adapun materi-materi lain nanti akan kita sesuaikan saja sesuai dengan isu yang mungkin berkembang di tengah perjalanan kita melaksanakan kuliah. Nah, selanjutnya untuk penugasan supaya aktivitas Anda tidak hanya mendengar materi dari saya, melainkan juga ada aktivitas sendiri. Saya memberi penugasan yang pertama mungkin secara individu, nanti ada review artikel atau buku yang berkaitan dengan landasan atau filsafat pendidikan. Formatnya nanti bisa kita bicarakan kemudian, bisa critical book review atau critical journal review, itu sangat bergantung pada kondisi kita nanti. Selanjutnya membuat makalah tentang pokok bahasan yang ada di dalam kuliah, nanti bisa saya pilihkan 1-2 tema yang boleh Anda jadikan sebagai makalah untuk penugasan. Setidaknya ini adalah kegiatan untuk latihan menulis, karena mau tidak mau di jenjang sarjana kita dituntut untuk bisa membuat narasi di dalam tulisan sebagai tanggung jawab kita karena telah memilih jalan akademis untuk
untuk bisa menambah kapasitas pengetahuan kita. Selanjutnya ada juga penugasan kelompok. Ini nanti saya minta untuk membuat sebuah konsep teoritis dan praktis mengenai kompetensi guru SMK. Jadi tugasnya itu tidak banyak ya. Tugasnya paling ada 3 poin, tapi ini bisa menjadi salah satu tempat latihan Anda melatih cara berpikir. Karena memang penekanan di mata kuliah ini adalah olah pikir, bukan keterampilan sebagaimana mata kuliah keteknikan lainnya. Jadi memang yang diperas ini adalah pikiran kalian sebagai mahasiswa baru yang harus mendalami materi-materi ya yang boleh jadi baru, khususnya bagi alumni SMK ya yang memilih untuk melanjutkan studi. Jadi kira-kira nanti tugasnya seperti itu. Nah, ini untuk pertanyaan tadi, kriteria penilaian. Ya, ini mengikuti standar yang dikeluarkan oleh fakultas saja. Jadi saya tidak menambah atau mengurangi. Partisipasi itu dihargai 5%, tugas kelompok 15%, tugas mandiri 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Jadi ada catatan tambahan untuk kehadiran itu minimal Anda harus mengikuti perkuliahan selama 80%. Jadi kalau kurang dari itu tidak diizinkan untuk mengikuti UAS. Nah, ini adalah ruang kesepakatan yang boleh Anda tawarkan sebagai bahan diskusi kita untuk mengarungi semester ini pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah landasan pendidikan. Cukup sekian, nanti Anda bisa menawarkan kesepakatan-kesepakatan tambahan di dalam kolom komentar channel YouTube ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.